Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan dengan channelnya Brick Barber, channel tentang cukur rambut dan barbershop ya teman-teman. Baik teman-teman, video kali ini kita akan bahas jurus-jurus dasar yang harus dikuasai di pangkas rambut atau barber ya. Salah satunya adalah jurus fade. Fade ini selalu banyak peminat dan selalu masih akan diminati untuk model-model tahun-tahun depan ya. Oke, sebelum video lanjut teman-teman, mohon bantuannya buat memberikan supportnya berupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Brick Barber teman-teman ya. Sekali lagi, model fade ini salah satu model dasar ya teman-teman. Jadi jurus dasar yang harus dikuasai oleh seorang tukang cukur atau seorang barberman atau seorang hairstylist gitu ya. Oke, kita ini kedatangan seorang customer ya. Memang biasanya minta dipotong fade ya teman-teman. Nah, tadi di awal kita sudah membuat sebuah pola awal dengan menggunakan guide clipper nomor 3 ya. Setelah itu sekarang ini kita akan membuat guideline ya, garis bantu untuk dasar paling bawah, yaitu kita gunakan clipper no cut tanpa cut ya, atau biasanya disebut dengan nol. Kita buat pola dasarnya dulu teman-teman ya. Nah, pola dasar ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau memang customer mintanya high fade ya berarti kita agak ke atas untuk mengambil guideline-nya atau garis bantunya, pola dasarnya ya. Kalau medium ya berarti di sekitar tengah-tengah. Sementara kalau low fade ya bisa di bagian bawah. Oke. Nah, ini kita akan coba membuat sebuah middle fade ya atau medium fade ya. Kita ambil agak tengah tapi tidak terlalu naik juga ya untuk guideline-nya. Ini adalah pola dasar yang wajib dikuasai oleh seorang tukang cukur atau barberman ya teman-teman ya. Karena pasti dari sekian customer ada yang minta model fade ya. Ini adalah model standar yang paling banyak peminatnya. Oke, langkah awal sudah selesai, kita lanjut langkah berikutnya ya. Kita coba tipiskan lagi rambutnya dengan menggunakan guard clipper 1,5 teman-teman ya. Sebelum kita bentuk pola fade-nya, kita coba tipiskan lagi dengan guard clipper 1,5. Oke, sekarang lanjut dengan guard clipper 1/2. Ini untuk menyelesaikan fade bawahnya setelah tadi tanpa guard. Kita sekarang ambil guard clipper 1/2, posisi open ya, open dan close nanti bisa kita mainkan teman-teman. Ini sesuai dengan kebutuhan ya. Ambil tidak terlalu tinggi ya, kurang lebih 1 jari ya, supaya gradasinya tidak terlalu tinggi sehingga nanti bisa lebih simetris lah, lebih lebih smooth, lebih halus ya. Mainkan aja handle-nya untuk posisi open dan close-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Ingat teman-teman, tulang kepala menjadi kendala ketika kita memotong model-model fade ini ya. Kadang ada yang bergelombang, ada yang menonjol, itu menjadi PR kita yang harus diselesaikan dengan pelan-pelan. Lanjut dengan guard clipper 1 teman-teman. Setelah tadi setengah kita mainkan handle, sekarang satu ini adalah untuk menjembatani antara guard clipper 1,5 yang sudah kita buat tadi di awal dengan guard clipper 1/2, sehingga
gradasinya itu nyambung, tidak ada perbedaan tinggi yang terlalu mencolok ya dari bawah ke atas. Nah, itu sudah tampak ya, model fitnya sudah tampak ya. Nanti tergantung dari keinginan kita juga, mau tinggi, setengah, atau bawah atau low ya. Oke, kemudian atas, lanjut teman-teman. Atas ini kita finishing dengan menggunakan clipper dan sisir ya, overcomb ya. Kita lakukan pelan-pelan supaya nyambung dengan sapuan-sapuan clipper sebelumnya teman-teman. Ini karena ada tulang kepala yang menonjol ke luar dan ke dalam, ini agak modelnya pasti kurang simetris ya, tapi kita coba berusaha yang maksimal. Samping kanan selesai teman-teman, lanjut bagian belakang dengan teknik yang sama. Kita gunakan cut clipper 1,5 awalnya, kemudian paling bawah kita lanjut dengan cut clipper setengah ya. Kita sesuaikan dengan posisi yang di samping kanan yang sudah selesai ya, agar bisa sinkron teman-teman ya. Ini di bagian belakang justru lebih agak parah lagi, tulang kepalanya banyak yang menonjol dan bergelombang ya. Harus pelan-pelan dan harus lebih sabar ya, karena pasti akan menimbulkan sapuan clipper yang tidak rata ya. Yang menonjol pasti akan lebih tipis daripada yang ke dalam ya. Inilah PR kita yang harus diselesaikan supaya menghasilkan potongan yang lebih simetris dan maksimal teman-teman ya. Tantangan bagi kita untuk bisa membuat pola-pola yang lebih ideal teman-teman. Oke, selesai. Lanjut sekarang kita finishing bagian atas sama dengan bagian samping kanan tadi menggunakan overcomb teman-teman ya, overcomb dan clipper tanpa cut ya. Pelan-pelan saja. Kalau saya lebih senang menggunakan sisir yang agak lebar ya, supaya lebih banyak mendapatkan sapuan rambutnya sehingga dapat mengontrol posisi rambutnya supaya tetap sinkron ya. Oke, sekarang lanjut samping kiri teman-teman. Kita gunakan cut clipper 1,5 awalnya untuk lebih menipiskan rambut dari sapuan pertama yang menggunakan cut clipper 3 ya. Kemudian di bawah dengan teknik yang sama kita gunakan cut clipper setengah, kita ambil kurang lebih 1 jari ya ke atas supaya tidak terlalu tinggi ngambilnya sehingga nanti sinkron dengan posisi rambut atas ya. Mainkan handle-nya untuk posisi close dan open ya, sesuai kebutuhan, karena posisi tulang kepalanya agak bergelombang ya. Mana harus close, mana harus open ya, kita harus sudah bisa memainkan itu ya. Oke teman-teman, lanjut sekarang cut clipper 1 untuk menjembatani sapuan cut clipper 1,5 dan setengah ya. Kita gunakan cut clipper 1. Nah, ini kita finishing bawah-bawah ini yang masih belum rata teman-teman, menggunakan clipper tanpa cut ya, no cut. Ini kan biasanya karena ada yang bergelombang itu tadi, maka kita finishing pelan-pelan mana yang harus kita selesaikan gitu ya. Tampak ya tulang kepalanya agak menonjol ya, tuh, agak kelihatan. Itu yang harus kita lakukan pelan-pelan teman-teman. Nah, ini adalah salah satu jurus dasar teman-teman kalau kita jadi tukang cukur ya. Karena permintaan seperti ini pasti ada. Pasti dari sekian customer itu pasti ada yang minta model fit ya. Nah, makanya kalau kita sudah nguasain, biasanya akan mempermudah pekerjaan kita juga ya.
Dan standarnya biasanya seperti ini kalau barber atau potong rambut ya. Kalau sudah bisa nguasain model-model fit ini, pasti saja model lainnya juga akan lebih mudah ya. Oke, pembuatan fitnya sudah selesai, kanan kiri belakang ya. Kita sekarang tinggal finishing dan membuat outline garis luar ya. Kita gunakan eraser aja, silet ya, supaya lebih tegas bentuknya. Nah, udah tampak ya model fitnya, cukup lumayan bagus. Hanya saja memang ada tulang kepala yang agak menonjol sehingga kelihatan kurang simetris gitu ya. Oke, kita sekarang selesaikan yang atas teman-teman. Kita akan kurangi sedikit rambut atasnya. Ini permintaan customernya agar yang atas tidak terlalu banyak dikurangi ya, karena mungkin akan dibuat model side part belah kiri, tapi kemungkinan agak ke belakang ya, side part slick back gitu ya. Jadi belah kiri agak disisir ke belakang ya. Rambutnya cukup tebal yang bagian atas ya. Kita gunakan gunting biasa saja teman-teman ya, hanya mengurangi ujungnya sedikit aja, dan juga meratakan rambut-rambut yang tidak rata ya, tidak semrawut. Ini kita coba ratakan supaya lebih sinkron, bagus ya. Cukup tebal hitam rambutnya, hanya saja mungkin agak ikal kalau panjang ya. Ini yang harus diselesaikan. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, model fit. Kemudian yang atas kita side part agak slick back gitu ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ada yang salah-salah kata. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.